Saudara yang melakukan Allah, puji syukur kehadiratnya karena Ia masih mengizinkan namanya mengalir pada lidah kita yang penuh dosa. Alhamdulillah, Allah masih izinkan nama kekasihnya kita ulang-ulang, kita jadikan sebagai wirid, dan itu tiadalah mudah bagi orang-orang kecuali yang Allah bukakan mata hatinya. Maka tiadalah yang diangkat di muka bumi ini kecuali orang yang menyebut namanya, orang yang mencintai namanya, orang yang mewarisi ilmunya. Itulah makna dari surat Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami mengangkat bagi engkau, hai Muhammad, zikraka. Zikraka secara harfiah berarti sebutanmu, namamu. Maka bagi ahli ma'rifat yang mengerti dan menjama' antara ilmu yang zahir dan batin, syariat dan hakikat, mereka memaknai zikraka, maka di situ ada zakiruka, orang yang menyebut-nyebutmu juga diangkat. Zakiruka juga bermakna al-arif bika, orang yang kenal kepada engkau juga diangkat. Maka jika bersolawat, berceramah, berdakwah, jangan berniat viral, jadi orang yang populer, ya, famous, ya, masyhur. Nah, niat kita hanya karena Allah membesarkan, meninggikan, mempopulerkan nama baginda SAW, maka kita pun mengatakan, ya Rabb, arfa' dzikra habibana, dzikra habibina kama rafa'tahu. Sebagaimana engkau mengangkat namanya, kami pun mengangkat namanya. Maka siapa yang menyebut-nyebut namanya, dia pun ikut terangkat. Darjah dia pun ikut terangkat. Semoga yang hadir malam ini, terutama sahibul bait, Datin Umi Zaidah, ya? Aidah. Semoga beliau dan keluarga dan yang berhadir semua Allah tambahkan nurullah, nur Muhammad SAW. Ini mulailah zaman orang mengingkari kajian nur Muhammad SAW. Padahal jika tuan-puan baca, semua kitab maulid dimulai dengan nur Muhammad SAW. Betul tak? Semua kitab maulid isinya nur Muhammad SAW. Tapi muncullah ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu kajian daripada pengaruh Kristiani kepada Muslim. Ada juga mufti di sinilah. Ya, saya tidak tahu negara bagian mana lah itu. Dia kata Nur Muhammad itu ajaran Majusi yang masuk ke dalam Islam. Ya salam. Mufti, ya salam. Istafti qalbak qabla an tufti linnas. Minta fatwa dulu ke dalam kalbu sebelum kita memfatwa suatu hal. Kita tidak akan mengancam dia dengan ancaman-ancaman kesesatan. Kita cuma uzakiruhu, mengingatkan dia bahwa sadah kibar ulama, ya, ulama-ulama besar sedari dulu, mereka biasa memulai kajian dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak mau bahas Nur Muhammad lah, ramai lagi, ya. Karena di sini baca Ratibul Attas dan Al-Asmaul Husna. Saya ambil bagian Al-Asmaul Husna. Kalau Ratibul Attas mungkin para sahabat yang berhak membahasnya, walaupun kita memiliki sanad dan ijazahnya. Tapi tarekat saya bukan tarekat Ba'alawiyah, namun saya dapat ijazah mengamalkan wirid-wirid dan auratnya, ya, namun suluknya bukan suluk Ba'alawi. Ma'ahtiramina bihim, meskipun saya sangat hormat dengan Sadah Ba'alawiyah. Kenapa? Kullu Ba'alawi syazili, setiap Ba'alawi syazili, dan amalan harian kami syazili. Suluk khalwat kami Naqsyabandi, kajian hakikat kami Syatari, mahabbah kami Ba'alawi.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Zikir anfas kami samani. Ya, kalau dilanjut masih banyak lah itu. Ya. Al-Asma'ul Husna. Tuan, puan, senangkah dipanggil dengan nama yang bagus? Senang? Senang dipanggil dengan nama yang indah, yang elok? Atau dipanggil dengan nama yang buruk? Mau? Tak nak? Tiada orang yang suka dipanggil dengan nama yang buruk. Walillahil mathalul a'la. Dan milik bagi Allah lah perumpamaan yang lebih tinggi, lebih luhur. Jika engkau saja tiada suka dipanggil dengan nama yang biasa, engkau suka dipanggil dengan nama yang luar biasa, nama yang indah dan elok, itu adalah sifat Allah yang Allah pantulkan, percikkan ke dalam dirimu. Jadi sebenarnya itu sifat Allah. Maka jangan terlalu suka dipuji. Pulangkan pujian kepada yang maha terpuji. Inilah makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kapan kita boleh terima pujian? Apabila kita melihat sifat Allah lah yang menutupi aib ini, lalu orang melihat sifat Allah meliputi diri, barulah boleh kita menerima pujian. Karena yang terpuji pada hakikatnya zat yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syukur kita sebagai umat Nabi yang terpuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bingung dan hairannya orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal hendak mencaci, tapi orang yang dicaci namanya orang yang terpuji. Muhammad, apa artinya? Orang yang terpuji. Bagaimana mungkin orang yang sangat terpuji dicaci maki? Oleh karenanya mereka tidak berhasil mencaci maki Sayyidina Muhammad SAW. Maka mereka menuduh Sayyidina Muhammad SAW sahirun majnun, penyihir. Tidak puas, sebut lagi majnun, gila. Itulah ya nafsu orang-orang kafir Quraisy. Dan saya bukan memberi ancaman kepada kita, hanya menakut-nakuti diri supaya siap sedia. Siapa saja yang mewarisi nur al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nur ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan juga dicaci. Ia juga akan dituduh sebagai penyihir lagi, gila. Ya. Mungkin Datin Umi ini sudah dituduh gila juga. Gila habaib, gila ulama, tersesat sudahnya. Kawan-kawannya mungkin mengira dia sudah gila. Ya. Tapi terserahlah mereka. Ya, biarlah kafilah tetap berlalu dan anjing tetap ya menggonggong tak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah lah nama yang indah, nama yang elok. Maka semua nama terbaik berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah dengannya. Apabila saya ni kepada Ustaz, saya panggil hoi, pasti Ustaz tidak mau melirik, betul tak? Hei, pasti tidak mau melirik, karena Ustaz punya nama, punya gelar. Minimal saya panggil Ustaz. Ya, kalau tak tahu nama panggillah Ustaz, jangan panggil hoi. Hei, fulan. Tidak. Kita pun tidak suka dipanggil bukan dengan nama apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baiknya Allah itu, ia menyimpan namanya bahkan dalam satu huruf. Huruf yang paling ringkas tentang nama Allah adalah Hu. Maka Qul huwallahu ahad. Biasanya
apabila kita menyebut dia dalam bahasa Melayu lain dengan huwa dalam bahasa Arab. Karena dia dalam bahasa Melayu khusus untuk orang ketiga, orang yang gaib, orang yang hari ini sahabat kita tidak hadir, lalu kita sebut dia. Betul tak? Tapi kalau menyebut Allahu, itu menunjukkan tanzih, mensucikan Allah dari semua fikiran-fikiran. Maka maknahu mencakup semua sifat 20. Orang kalau faham belajar sifat 20, ada di sini majelis kajian sifat 20, wajib ada. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu simbol kita adalah mengkaji sifat Allah yang 20. Bukanlah Allah itu bersifat hanya 20, tapi karena akal ini terbatas, ulama meringkasnya menjadi 20. Dari 20 orang akan faham bahwa sifat Allah tabaraka wa ta'ala tak terhingga. Apabila kita berkenalan dengan seseorang ta'aruf, pertama yang ditanya bukan sifat dan tempat tinggalnya, di mana duduknya. Pertama yang ditanya adalah apa namanya. Maka awal jalan makrifat mengenal Allah adalah mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat wiridnya sudah bagus, suaranya sangat merdu, tinggal suara dan wiridnya diisi dengan warid. Warid itu dimulai dengan ta'lim. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti diambil dari guru. Lain dengan futuh, lain dengan wahbiyah, bukan wahabi. Wahbiyah itu pemberian bakat dari Allah. Ya. Tiba-tiba malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban, mimpi melihat cahaya, esok hari sudah mampu urut orang. Nah, itu namanya wahabiyah. Apa namanya? Atau tiba-tiba habis selesai wirid zikir, tertidur, melihat singa masuk ke badannya. Bangun tidur, dia mampu silat singa. Itu wahabiyah. Tapi hati-hati, wahabiyah tidak selalu mutlak langsung dari Allah. Siapa tahu dari jin, dari khadam-khadam, maka kita mesti berhati-hati. Dan cara menetralkannya, membersihkannya, cukup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Orang yang kuat baca la ilaha illallah, Allah bersihkan dia dari ilmu-ilmu jahat. Dan coba tuan puan perhatikan di dalam Al-Quran, lafaz la ilaha illallah, seingat saya hanya ada 4 atau 2, saya lupa, nanti tolong diingatkan. Seingat saya hanya 2 atau 4. Selebihnya lebih dari 20 ayat menyebut Allahu la ilaha illahu. Kadang dia guna lafaz Allah, kadang dia menyebut dirinya huwa. Maka huwa dalam bahasa Arab tidak hanya berarti dia dalam bahasa Melayu, tapi huwa ghayatut tanzih, ismun litanzih, nama untuk mensucikan Allah Ta'ala. Inilah yang tidak difahami oleh beberapa da'i-da'i. Ya, kita maklumi karena ilmu itu berkembang. Ya, siapa tahu nanti dia merevisi kata-katanya yang mengatakan zikir dengan hu bid'ah. Nah, sudah ada di Malaysia yang bercakap begitu. Sudah ada fatwa begitu. Ya salam. Siapa yang tak kenal dengan Imam Izzuddin bin Abi Salah, Imam Fakhruddin Ar-Razi? Buka Fakhruddin Ar-Razi, kalau yang di depan Ar-Razi. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau wafat lebih kurang 606 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1446. Sudah berapa abad? 1 abad 100 tahun. Sudah berapa abad? Lama gitu ya. 14 kurang 6 berapa? 8.
800 tahun lebih yang lalu. Beliau telah tulis di jilid pertama daripada tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi. Beliau menyinggung banyak sekali rahasia daripada nama Hu. Mana orang yang katanya pintar, cerdas, kenapa tidak membaca kitab ini? Ya, jadi Hu itu nama. Oleh karenanya Imam Ahlus Sunnah yang bernama Abdul Qahir Al-Baghdadi, boleh diulang namanya? Abdul Qahir punya kitab Usuluddin dan Al-Farqu Bainal Firaq. Apa nama kitabnya? Usuluddin satu, yang kedua Al-Farqu Bainal Firaq, ada lagi yang ketiga Al-Asma' wa Sifat, 3 mujalladat, 3 jilid. Beliau mengatakan Hu ismun min asma'il husna. Huwa adalah salah satu nama Al-Asma'al Husna. Ya, maka kalau kita zikir nas'aluka ya man huwa Allahu la ilaha illa hu. Imam Abul Hasan Syazili, guru daripada Imam Izzuddin Abis Salam, imam mujtahid di zamannya, tapi tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tapi dia punya pandangan yang lain dengan Imam Syafi'i untuk beberapa hal. Beliau punya guru Imam Syazili yang punya Hizib Bahar, ya, salah satu hizib yang saya suka, dan kami di Ribat pagi petang mengamalkan wirid asas, astagfirullah 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah 100, itu di hati beliau. Imam Syazili, salah satu doa asma al-ismul a'azam, nama yang agung yang jika kita memohon dengan nama itu adalah Hu. Maka beliau berdoa, Ya Hu, Ya Hu, wahai yang menyebut dirinya huwa. Waw itu waw zaidah, pada dasarnya hanya hu. Waw itu tambahan dalam bahasa Arab. Jadi al-aslu fihi hu, bila waw. Ada hu tanpa nyebut waw. Kul huwa, huwa Allah, karena dia disambung maka dibaca huwa Allah. Tapi jika dia diwakafkan Allahu la ilaha illahu, betul tak? Begitu cara bacanya. Sahih? Ada matnya, ya? Maka apabila tuan puan ambil talqin zikir dari ahlinya, salah satu talqin zikir itulah talqin zikir dengan surat Qul huwallahu ahad, Qul hu Allah. Jika dilakukan dengan teknik yang benar, kaifiat yang sahih, dia akan membuat wajilat qulubuhum. Jika disebut namanya, bergetarlah hati. Ya, jika disebut nama Allah, bergetar hati. Tapi kalau menyebutnya belum tahu caranya, maka hati tiada bergetar. Ya, maka pelajari ilmu ini dari ahlinya, jangan dari YouTube. Ya, pelajari dari siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ingat, tidak semua dokter itu spesialis. Maka tidak semua dai ustaz menguasai ilmu talqin. Banyaklah orang mentalqin dan memberi ijazah, tapi sedikitlah orang yang punya sir daripada la ilaha illallah. Ambil dari ahli sir, ahli zikir, insyaallah nur Allah akan hidup di dalam kalbu kita. Orang nur Allah hidup di kalbunya, maka sebesar apapun dosanya tidak akan membuat dia putus asa untuk pulang kepada Allah, karena dia tahu ini yang kami kaji tadi pagi, ya, tapi karena memang tidak ada live, ya. Apa itu? Was-was syaitan dan terjerumusnya seorang hamba dalam maksiat itu adalah jalan bagi salik untuk kembali kepada Allah. Maka min alamati
di antara husulit taubah, terbitnya nur taubat pada diri seorang hamba, si hamba dimunculkan rasa dia bersalah di hatinya, rasa dia berdosa di hatinya. Coba perhatikan, Sayyidina Muhammad SAW berdosakah? Ada dosa Nabi Muhammad SAW? Tuhan, hari ini ada dosa? Matanya berdosa? Lidahnya kalau usah pandang orang, pandang diri kita. Ya, kolbunya hari ini dosa nggak? Kita tidak usah memandang siapapun, pandanglah diri ini penuh dengan dosa. Dosa itu kotoran. Senangkah sudikah Tuan Puan memandang orang yang pada tubuhnya, badannya, wajahnya ada kotoran? Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memandang kepada wajah kolbu. Apabila mata ini berdosa, kolbu langsung hitam, dan Allah tidak suka kolbu yang hitam. Tapi itu dosa zahir. Mendengar aib orang, ya, membicarakan aib orang, itu dosa zahir. Ada dosa yang tersembunyi. Adakah rasa mohon maaf hari ini diri kita merasa lebih soleh daripada orang lain? Ada? Merasa diri ini lebih alim dari orang lain? Ada rasa itu? Ada merasa diri ini lebih berilmu daripada orang yang duduk di kiri kanan kita? Ada rasa itu? Jika itu ada, ya Tuhan Puan jawab di hatilah. Jika itu ada, itu dosa lebih besar dari dosa memandang yang haram. Hari ini kawan kita, sahabat kita mendapat rezeki dari Allah. Ada rezeki materi, uang kah, duit kah? Ada rezeki imateri, ya, mungkin populariti, mungkin dia disukai orang, dipuji orang, mungkin dia dapat ilmu. Ini rezeki juga. Maka setiap orang yang dapat rezeki pasti ada yang iri dan dengki. Adakah kita hari ini iri dengki kepada seseorang? Iri dengki itu menginginkan dapat nikmat yang Allah berikan kepada sahabat kita, saudara kita, dan kita ingin dia tidak dapat. Itu namanya iri dengki. Tapi ada iri yang positif. Kita menginginkan nikmat yang didapat saudara kita, tapi dia tetap mendapat nikmat tanpa perlu dia hancur dan binasa. Nah, itu boleh. Ya. Maka dosa itu ada dua, dosa zahir, dosa batin. Tahukah saudara yang pertama kali iri dengki siapa? Iblis. Yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Maka siapa yang merasa dirinya lebih, siapa yang iri dengki kepada orang, dia sedang mengambil sifat-sifat iblis. Dan ini wajib kita bertobat padanya. Maka apabila setiap Bani Adam memang berdosa, namun tidak semua Bani Adam merasa berdosa. Sayyidina Muhammad SAW dan semua para nabi berdosakah? Nabi Muhammad punya dosa? Betul. Betul? Sahih? Ya. Kecuali Ibnu Taimiyah, Imam Salafi Wahabi, mengatakan para nabi berdosa dosa kecil. Ini Ibnu Taimiyah, ya, yang disebut oleh kelompok Salafiyah Syekhul Islam. Dia tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti. Ya, kita tidak ada urusan. Dalam akidah Ahlus Sunnah yang kita anut, para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, tiadalah ia berdosa. Disebut maksum. Ada namanya maksum. Maksumah, ada punya nama maksumah? Ada, maksum. Ada. Siapa? Suaminya? Arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabiyyina Muhammad SAW. Perhatikan, ada muhim, ini penting sekali. Nabi kita tidak berdosa, tapi ia merasa berdosa. Saya, kita, tuan-puan hari ini, kita pasti berdosa, tapi kita tidak merasa berdosa. Betul ya? Para nabi alaihimussalatu wassalam memandang dirinya jika melanggar satu adab, maka dia sampai dia wafat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim, dia berbohong 3 kali untuk kebaikan. Sampai nanti di akhirat orang minta syafaatnya, apa kata beliau? Duhai umatku, bukankah aku ini nabi yang berdosa 3 kali berdosa, 3 kali berbohong? Itu para nabi. Para nabi, dia berbuat sesuatu dan dia merasa bersalah di dalamnya. Maka semua para nabi tawabin, semua nabi itu ahli taubat. Ingin merasakan nikmat bertuhan, ingin merasakan nikmatnya zikrullah, benar-benarkan, betul-betulkan taubatnya. Apakah kita senang masuk ruangan tapi ruangannya kotor? Masuk masjid surau, suraunya berdebu, apa namanya nih? Tikar apa? Karpetnya sudah kotor, ya, banyak debunya, banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Nyamankah? Tidak. Para imam ahli zikrullah, mereka ijma', qalbul mu'min baitullah, rumah Allah, surau yang hakiki, masjid hakiki, bukan bangunan fisik itu. Karena bangunan fisik itu boleh diubah nanti jadi gereja. Seperti Hagia Sophia, sudah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, gereja jadi museum, museum jadi gereja, jadi masjid lagi. Kalau bangunan boleh diubah, tapi kolbu ini tidak boleh dirubah. Nah, maka ini yang disebut baitullah hakiki. Jika seseorang masuk ke dalam dirinya, di dalam dirinya masih ada noda mata, noda telinga, noda pandangan, pendengaran, noda lisan, noda tangan dan kaki, noda kalbu, maka ia tidak akan lama tahan zikrullah. Dia tidak akan lama tahan dalam baitullah yang ada dalam dirinya. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, idza ra'aita ahadan, ya, jika engkau melihat seseorang, ya, suka datang ke masjid, fashhad lahu bil iman, maka saksikanlah dia benar-benar beriman. Oleh Imam Ghazali dimaknai bukan saja datang ke masjid yang fisik, itu betul, itu zahir iman, tapi iman yang sesungguhnya apabila seseorang dia betah, dia nyaman, dia senang masuk ke dalam baitullah yang ada di dalam dirinya. Maka lihatlah orang-orang dia nyaman, dia suka lama-lama zikrullah, dia sungguh menikmati lama-lama ketika berselawat, ya, bukan karena suara yang indah saja, tapi karena suara di dalam kolbunya sudah sangat indah. Bukan karena ruangan ini bersih saja, tapi karena ruangan di dalam dirinya bernama kolbu, ruang dan relung kolbunya sudah sangat bersih. Oleh karenanya miftahul walayah at-taubah. Ya, ini kaidah muhimmah, kaidah penting. Pintu dari kewalian menjadi kekasih Allah dimulai dari bab taubat. Apabila kita selesai wudu, apa yang kita baca? Allahumma ja'alni. Tapi orang lupa, ada satu adab yang dia lupa, bahwa Nabi SAW
memberi doa beragam. Salah satunya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, baru Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang bertaubat. Perhatikan tawwabin, waw musyaddad, wawnya ada tasdidnya. Dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan mubalaghah. Kalau orang sekali tobat disebut taib, tapi jika dia berulang-ulang tobat disebut tawwab. Kenapa dia berulang-ulang tobat? Karena setiap kali dia tobat dia merasa dirinya kotor lagi, maka dia tobat lagi. Oleh karenanya ini saya bukan sedang menyuruh tuan-puan bermaksiat, tapi hendaklah kita selalu merasa punya maksiat. Hendaklah kita selalu merasa punya dosa. Selesai zikir, selesai tobat, kita merasa lagi, ya Allah, hatiku masih ada maksiatnya, masih ada zulumat, kegelapannya. Oleh karenanya, ya, tiada seorang wali yang saya kenali kecuali amalan dia adalah zikir taubah. Zikir taubah, tidak ada timur, barat, Arab, tidak Arab, Habib, tidak Habib, mursyid, tidak mursyid. Wali itu tidak mesti mursyid. Boleh jadi dia mastur, tersembunyi dalam keramaian. Ada yang tersembunyi dari keramaian. Amalan wajib mereka mandi taubat, zikir taubat, salat taubat. Nah ini, jadi kenapa kalau zikir sama-sama kuat, tapi zikir sendiri tidak kuat? Karena zikir taubatnya belumlah sempurna. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.